Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Mas Fitra dan juga Bu Kony. Kita akan beralih membahas terkait dengan pasca gagalnya perundingan. Tapi sebelum itu Bu Kony, bisa di-spill dulu Anda di sana bagaimana kebijakan pemerintah setempat terkait memanasnya Timur Tengah? Saya rasa pemerintah setempat kita sudah tahu lah bagaimana power mereka di Dewan Keamanan ya. Ya. Jadi bersama-sama Cina, Rusia sedapat mungkin mencoba menggunakan hak vetonya itu. Kenapa menggunakan hak veto? Karena menurut Rusia, bagaimanapun juga ini semua bermula dari perlakuan Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi jangan sampai Iran yang dianggap jadi the bad guy, tapi yang dimulai dari mana itu dulu. Dan disitulah sebenarnya bersikerasnya Rusia dan Cina. Kalau dari posisi di Dewan Keamanan PBB ya. Yang lainnya seperti tadi saya sampaikan, ada jalan-jalan keluar yang paling penting yang terus diulang oleh Presiden Putin dalam sejak minggu lalu adalah bagaimana kita memikirkan tentang jalur alternatif atau bagaimana menggunakan apapun alternatif dari Hormuz yang selama ini selalu menjadi menjadi masalah lah kalau setiap ada keributan di Timur Tengah. Baik. Bu Kony, apa yang bisa kita pelajari dari Pakistan? Kalau tidak salah Indonesia juga mengajukan diri sebagai mediator perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat. Ini penting untuk Indonesia yang mungkin nanti akan menjadi jembatan komunikasi antara negara Islam dan juga negara Barat. Saya kembali bilang ya bahwa Indonesia itu harus ikut ke Pakistan dalam arti misalnya bagaimana dengan Rusia, misalnya bersama Cina juga, dia mengembangkan rail pipeline gas yang kemudian akan menjadi full operation itu kalau nggak salah tahun ini akhir atau awal tahun depan. Dan kita juga mesti lihat misalnya kalau ke arah Cina ya, di 2025 saja kereta barang pertama Cina, Xi'an itu sudah di pelabuhan kering di April. Jadi dia udah melewati Cina, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan juga bagaimana China Communication Construction Company. Nah, banyak hal ini yang kemudian kita sendiri mesti melihat apa yang kita bisa belajar dari Pakistan, tapi juga apa yang kita bisa buat Pakistan belajar dari kita. Tapi intinya bagaimana kita memanfaatkan INSTC dengan sinergi PRI China, karena kita ada di BRICS ya kan, bagaimana mempercepat, tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita mempercepat SIPA, Indonesia, Pakistan, dan MOU dengan Rusia, Cina untuk masuk ke INSTC, kemudian juga bagaimana kita menawarkan investasi kita yang tadi saya sudah sampaikan juga. Ini menjadi penting kalau kita bicara tentang LNG terminal dan rail hub Pakistan ya. Karena kita mesti udah konteksnya bagaimana kita mengamankan pasokan minyak Rusia dan gas Iran tanpa Hormuz gitulah. Meskipun tadi disampaikan kita sudah banyak diversifikasi, tapi kita mesti lihat Rusia sendiri walaupun dia menjadi negara kuat ya di dalam faktor energi, tapi banyak hal yang dia buat untuk melindungi keamanan energi dia dan perluasan energi buffer reserve dia di masa depan. Jadi ini menjadi pelajaran penting. Yang kedua, kita harus sebenarnya dengan kalau saya melihatnya bagaimanapun ini ASEAN Plus di 8 itu bisa jadi platform baru kan. Dan artinya Indonesia tidak lagi sandra atas jalur laut. Ini menjadi penting nih. Indonesia tidak lagi boleh menjadi sandra atas jalur laut apapun dan dimanapun. Kita berubah dari importif pasif misalnya menjadi bridge power yang menghubungkan di Rusia. Misalnya saja Rusia, Cina, Pakistan via NSTC dengan Indo-Pasifik. Itu kan belum terpikirkan nih. Apakah kita kemudian menciptakan hal itu sehingga kita punya vision yang lebih jelas ketahanan energi kita di tahun 2045. Sekali lagi kalau secara domestik kita harus lebih ambisius kalau saya bilang. Apakah itu mau ke semiconductor, apakah kita mau ke mini reaktor floating reaktor nuklir dimanapun yang sekarang sudah sangat teknologi Rusia sudah sangat maju untuk the floating ship-nya gitu kan. Banyak hal yang bisa kita capai. Tapi sekali lagi kalau untuk belajar dari Pakistan, saya rasa SIPA itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, baik. Kalau menurut Anda kedudukan Indonesia di D8, apakah sudah mampu mengubah pusat gravitasi ekonomi dari Washington mungkin, dari Brussels, dari London begitu. Bukan berarti kita anti Barat, tapi ini kita demi pro kemandirian ekonomi kita. Menurut Anda sudah mampukah kita? Jadi ini menariknya ya. Menurut saya itu kita menjadi menarik karena gini. Saya inginnya Indonesia itu keluar dengan skenario optimis. Misalnya kita bisa bikin Hormuz Accord 2027. Bagaimana perjanjian keamanan maritim multilateral. Bagaimana kita bisa membuat jaminan navigasi, verifikasi International Atomic Energy Agency misalnya. Dan bagaimana kita buat misalnya China sebagai stakeholder. Dan integrasikan Iran misalnya ke ekonomi regional. Itu bisa kita bisa buat dengan solusi yang menurut saya tidak lagi tergantung di Hormuz misalnya.
Northern Sea Road (NCRR) sebagai alternatif global, sehingga 40% itu lebih pendek jarak yang akan ditempuh. Kemudian seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, Eurasian Energy Corridors dan BRIC Energy Alliance, sehingga kita bisa ikutan ke dalam permainan BRICS yang lebih dalam. Kemudian de-risking bagaimana 20-25% perdagangan energi dunia pada 2040 sudah harus kita rancang, sehingga sekali lagi kita bisa seperti Rusia menjadi strategic energy partner dari all the global south country. Karena pada hari ini bagaimanapun juga itu menjadi sangat penting, dan Indonesia itu bisa menjadi honest broker dan bridge builder untuk dunia Islam. Kita mesti underline ya, untuk dunia Islam dan ASEAN. Kemudian kita bisa juga bangun Indonesian Islamic Peace Building Framework. Kalau diperhatikan misalnya Menlu Lavrov dalam pidato-pidatonya sebelum kemarin terjadi yang semakin parah di antara Iran, Israel, Amerika dan Lebanon ini, Lavrov sudah mengingatkan, kenapa sih negara Timur Tengah itu sebagai negara Islam nggak bisa kompak gitu loh? Kenapa sih nggak bisa bersatu untuk menenangkan daerah itu? Nah, mungkin Indonesia bisa akan memajukan diri sebagai Islamic Peace Building Framework. Nah, yang ketiga, kembali saya tetap akan bilang diversifikasi energi itu sangat penting, karena kalau kita lihat, apalagi saya tinggal di Rusia ya, sebegini hebat negara ini, tetap aja diversifikasi itu penting. Dan yang paling menarik bukan saja diversifikasi, tapi Presiden Putin sudah memerintahkan langsung Wakil Perdana Menteri Maxim Oreskin misalnya. Dia adalah salah satu Wakil Perdana Menteri yang sangat muda, backgroundnya ekonomi, dan Putin mengeluarkan dekret. Dekretnya itu menyatakan bahwa mulai 2030 Rusia nggak boleh lagi tergantung kepada energi, tapi kepada ekonomi kreatif. Jadi diversifikasinya nggak semata energi yang beragam-ragam itu, yang hijau, yang biru, yang berwarna itu. Tetapi bagaimana kemudian digeser ke energi kreatif, sehingga jika terjadi apa-apa di faktor energi, Rusia tetap akan unggul di faktor-faktor lainnya. Oke, baik. Mas Fitra, kalau kita bisa lepas dari Barat, terus membentuk kemandirian, sudah seberapa mampu kita mandiri dalam bidang ekonomi? Paling tidak ekosistem negara-negara D8 ini bisa mampu diandalkan, apa yang kemudian bisa dicapai? Ya Mas Irsal, jadi kita tidak akan lepas dari Barat ya. Jadi konsep kita adalah semuanya merupakan teman ya, 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak ya. Jadi makanya kita di sini dalam konteks perkongsian regional dan global, kita ada di OECD, kita ada di BRICS ya. Terus dalam konteks perjanjian kerjasama ekonomi, kita ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ASEAN plus 6 countries ya. Terus kemudian kita juga ikut Indo-Pacific Economic Framework dari zamannya Biden, itu kita juga terlibat ya dalam diskusi-diskusi di situ. Di satu sisi yang lain kita juga terlibat dalam ASEAN Outlook and Indo-Pacific dalam konteks yang juga melibatkan negara-negara lain yang ada Chinanya, sementara Indo-Pacific Economic Framework tidak melibatkan China. Nah, dengan kondisi seperti ini kita menjadi negara yang di tengah-tengah. Dan dalam kondisi yang di tengah-tengah inilah kita bisa menampung keuntungan-keuntungan ya. Salah satunya adalah dalam konteks fondasi dan ground ekonomi ya. Kemarin kita dapat dari Jepang dan juga Korea Selatan itu ada 570 triliun rupiah. Kemudian dari China kita juga mendapatkan komitmen yang juga tidak kalah besarnya. Kemudian dari Rusia ini kita juga sedang menjalin ya perkongsian-perkongsian yang signifikan. Dengan Amerika Serikat kita sudah menandatangani agreement on reciprocal trade ya. Dalam konteks itu we are fine ya dengan semuanya ya, dan bahkan yang terakhir juga dengan Eropa ada Indonesia Eropa Economic Partnership Agreement yang sudah kita inisiasi dari tahun 2016, dan justru dengan keberadaan unilateralism dari Amerika Serikat yang melakukan semuanya secara unilateral, Uni Eropa justru mendekat ke ASEAN dan dalam hal ini Indonesia. Ya kita tidak masalah dengan pendekatan unilateralism dan bahkan dengan regionalism dan multilateralism. Kita ambil semua dan kita bersepakat dengan semuanya. Dan dalam kondisi seperti ini kita menjadi common ground ya. Amerika Serikat investasi ke kita, Rusia juga bisa investasi ke kita, kemudian China, Jepang, Korea, Australia, dan seterusnya. Maka pendekatan kita adalah pendekatan yang absorptif dan asertif gitu ya, tanpa kemudian harus meninggalkan satu untuk kemudian lebih mendekat ke yang lain. Dalam kondisi yang friendshoring seperti ini, justru potensi pertumbuhan ekonomi kita itu lebih meningkat. Karena apa? Karena yang satu meninggalkan lawannya, tetapi ingin tetap menjaga pertumbuhan ekonominya dengan constraint yang lebih tinggi, maka dia mencari common ground, kondisi atau neutral ground. Dan dalam hal ini
ini ASEAN dan Indonesia sebagai de facto leader dalam ASEAN itu bisa menjadi suatu fondasi atau bisa menjadi cangkang yang sangat besar dalam konteks hub and spoke begitu ya, Mas Irsal. Jadi itu yang selalu kita kembangkan ke depannya. Semuanya kita temani, tidak ada yang kita tinggalkan. Oke. Kita tahu bahwa kemarin 21 jam perundingan, Mas Fitra, berujung gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu ya. Terus Indonesia juga pernah berpeluang menjadi mediator namun gagal. Terus kemudian apa sebenarnya kurangnya Indonesia sehingga kurang dipertimbangkan sebagai mediator dalam setiap perdamaian dua pihak yang berkonflik? Sebenarnya tidak ada yang gagal ya, karena kan waktu itu Presiden menawarkan diri ya. Tetapi memang dalam kondisi proximitas ya, proximitas regional, Pakistan itu memang dilihat sebagai tempat yang bisa ya menjadi penengah ya, karena berada di tempat konflik ya. Dan bahkan ketika Iran versus Amerika dan Israel itu juga ada front yang lain antara Pakistan dan Afghanistan. Nah, sebelumnya bahkan Pakistan juga sudah berseteru dengan India yang dimana Amerika Serikat menjadi penengah ya. Presiden Trump waktu itu juga meskipun ya banyak yang melihat bahwa ini overclaim, tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa Amerika Serikat menjadi salah satu penengahnya juga, meskipun di situ tentunya ada juga keterlibatan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari China dan juga Rusia. Tapi nevertheless ya, dengan keterkaitan dan keberadaan proximitas tersebut, maka ya wajar Pakistan yang berada di situ. Tetapi dalam konteks yang lain ya kita juga bisa kemudian menjalankan peran-peran yang juga tidak kalah strategisnya, Mas Irsal.